Halo semuanya, kenalin aku Valentina. Aku Vasanti. Aku Gaby. Hari ini kita mau ngadain podcast apa itu NKRI. Nah, pertama-tama nih, menurut kalian tuh apa sih NKRI itu? Kalau dari aku dulu nih ya. Oke. Kalau menurut aku tuh NKRI itu kayak sebuah negara atau kepulauan yang besar gitu, yang di dalamnya tuh kayak meliputi banyak-banyak kayak keanekaragaman gitu loh. Kayak keanekaragaman suku, bahasa, daerah gitu-gitu. Ya nggak? Kalau menurut Gaby gimana tuh? Kalau menurut aku sesuai dengan namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia tuh dengan banyaknya kepulauan gitu ya, tapi bersatu gitu, kayak semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi tuh negara yang bersatu gitu istilahnya. Benar banget. Terus apa aja sih yang meliputi NKRI itu? Apa aja? Yang meliputi NKRI ya seluruh NKRI dari Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Terus pokoknya semua daerah-daerahnya, provinsi, kepulauannya. Terus NKRI juga diapit sama 2 samudra dan 2 benua gitu. 2 samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sama benua Asia dan benua Australia. Iya, Menurut Santi gimana? jadi kayak ya bener-bener semuanya gitu kan NKRI. Jadi kayak ya dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Sepanjang Iya. terbentangnya Indonesia gitu. Itulah NKRI. Terus tujuan NKRI itu apa? Kalau menurut aku tuh tujuan NKRI itu kayak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terus kayak buat mensejahterakan kehidupan masyarakat gitu. Sesuai yang ada di alinea keempat UUD. Apa tuh? Ya itu isinya mencerdaskan kehidupan Gimana bangsa, sih? mensejahterakan rakyat gitu. Gitu lah. Semoga bisa tercapai ya. Amin. Nah, ciri-ciri negara kesatuan itu apa? Ciri-ciri negara kesatuan bersatu. Iya. Tapi juga persatuan. Iya. Bersatu dong. Ciri-ciri negara kesatuan apa ya? Pokoknya negara yang rakyatnya itu mau bersatu, terus nggak selalu apa-apa tuh kayak Berpencar, berpisah-pisah gitu. Terus kalau ada keputusan juga nggak cuma memihak sama satu orang, terus kayak dipilihnya juga cuma sama satu orang atau satu bagian gitu, tapi seluruh rakyatnya tuh bisa sama-sama gitu, jadi bersatu, mereka kayak sama-sama selalu sama-sama gitu. Kayak nggak beda-bedain kelompok gitu, kayak kelompok inilah kelompok itu, tapi kita tuh kayak harus satu gitu tanpa membeda-bedakan. Iya, itu dia Indonesia banget itu. Nah, usaha apa sih buat ngejaga NKRI ini? Usahanya tuh kita kayak bisa buat kayak kita tuh rela gitu berkorban buat negara kita tentunya ya. Terus tuh kayak kita tuh kayak harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita tentunya ya. Nah, terus menurut kalian apa-apa aja yang harus dihindarin gitu? Harus dihindarin sikap-sikap egois, terus terlalu cinta sama sesuatu, kayak fanatik. Sekarang nih kan Fanatik tuh apa? fanatik ya itu terlalu cinta sama sesuatu. Terus kayak sifat individualisme juga ya kan, kayak mementingkan diri sendiri dibanding kelompok gitu. Terus teroris gitu-gitu, terus yang mentingin budayanya, daerahnya, agamanya tuh lebih baik. Jadi kayak gak mikirin orang lain, bener-bener mikirin dia aja gitu. Terus aku ada satu ini yang sekarang lagi viral nih, yang fanatik nih? ya. Apa nih? Itu tuh tentang Honda sama Yamaha. Ini pasti anak-anak motor pasti tahu. Kan Honda tuh apa tuh katanya tuh yang bawahan buat pijakan kakinya, gue nggak tahu namanya apa, lupa. Step. Itu tuh nah itu tuh kan bisa patah tuh karena rangkanya Honda tuh gak bagus kan katanya. yang baru tahun 2020 ke atas gitu. 2019 ke atas gitu ya. Terus kan udah ngemakan beberapa banyak korban. Terus ada 9 juta unit motor Honda yang udah patah gitu. Terus tuh sekarang tuh lagi pada pindah ke Yamaha. Terus di Yamaha tuh kayak motor-motor kayak Fazio gitu-gitu tuh ya, dipamerin rangkanya itu, bawahan footstepnya itu tuh kuat gitu ya. Ceritanya tuh pamer gitu, yang Yamaha tuh lebih kuat. Terus tuh sekarang tuh yang fanatik Honda, yang terlalu cinta sama produk Honda, sekarang tuh kayak kalau ngeliat Yamaha tuh kayak udah gitu-gitu, udah kayak udah gitu, kayak udah bombastic julid banget, sci-fi. udah kayak Bombastic Abis itu sih ngerasa, apa ya, lu semua tuh kemakan omongan gosip dunia cina.
katanya tuh Honda jelek, padahal Honda bagus-bagus aja nih, katanya tuh dia tuh kayak gitu. Itu yang terlalu fanatik biasa. Terus Hondanya juga kan soalnya nggak ngasih nggak turun tangan gitu sama kasusnya. Nggak ikut klarifikasi gitu lah ya. Jadi kita tentang- juga bingung, tapi ya emang korbannya udah banyak, terus emang buktinya juga udah banyak gitu kan, kayak motor-motor Honda tuh beberapa tuh rusak gitu ya. Cuman ya adalah tetap yang fanatik gitu, mana itu kan bisa dari hal-hal kecil gitu doang tuh bisa aja jadi pecah nanti. Padahal cuman kayak pijakan motor doang, tapi bisa doang. bisa pecah gitu loh. Cuman Ya kan? gara-gara fanatik, terlalu cinta sama sesuatu. Nah, Padahal itu kayak ya udah aja gitu Iya. ya persaingan bisnis. gitu nggak sih? Iya. Nah, tadi kan sebelumnya ada tuh yang ngebahas tentang suku, budaya, agama gitu kan. Menurutnya ada contoh-contohnya gak kayak gimana? Contoh suku, agama. Contoh suku Agama dulu kali ya. Agama di Indonesia Agama yang resmi dulu. ada apa. Yang pasti Katolik dulu dong. Gue Kristen. Oh, dia sih Buddha. Buddha. Ada 3 nih, Kristen, Buddha. Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, sama Islam. Islam. Ya, mayoritas Indonesia. Terus budaya-budayanya apa nih? Suku. Suku Budaya budaya. tuh kayak ada suku Dayak. Batak Pride. Oh, ini anak Batak banget nih guys. Batak, Gua kayak anak Sunda. Dayak banget nih Kalimantan nih. Aku juga Gue Sunda. anak apa ya? Gue anak Sumatera banget. Sumatera. Padang, Padang. Sumut dong, Medan. Oh gitu. Oh Medan. Simba. Medan Pride. Medan Oh, itu agak Medan tuh best. asik. Emang boleh semedan itu? Boleh dong, kakak. Suku Indonesia mah banyak lah kan, Indonesianya juga kepulauannya banyak daerahnya, Dayak Banyak gitu banget ya. Betawi. Di Jawa aja, satu Jawa aja udah banyak banget Iya. kan? Contohnya apa tuh? Di Jawa, Itu kayak Sunda. di Sunda, Betawi, Iya. terus Jawa atau apa? Dubai di Jawa nggak sih? Suku Dubai lagi, kok Dubai? Salah, gue jadi Dubai. Gue tuh mau ngomong yang lain malah Dubai coy. Biasa, otak tuh gak nyambung sama mulut tuh biasa. gak kadang-kadang sinkron, gitu. Gak sinkron. Apa ya? Tadi kamu ngomong apa ya? Mana gue tahu. Ya gitulah pokoknya dia kayak apa di Jawa, Sumatera, Jawa. Sulawesi gitu-gitu juga udah banyak banget sebenarnya. Jadi kayak di Indonesia tuh udah Betul. banyak banget sukunya gitu loh. Iya kan? Oke. Terus selanjutnya nih, ada yang bilang yang lagi hits itu dulu sempet yang ngungkit-ngungkit NKRI itu harga mati. Apa itu? Kalau menurut aku sih ya, kayaknya sih NKRI harga mati itu kayak bener-bener udah nggak bisa ditawar lagi kan. Namanya Nggak juga bisa harga diganggu, mati gugat. kan. Iya. Jadi kayak bener-bener udah plok gitu aja gitu. Nggak bisa kita gugat-gugat, nggak bisa kita gitu ya. Iya. Dampak-dampak globalisasi itu apa? Globalisasi itu kan masuknya budaya asing yang mengaruhin budaya di Indonesia tuh ya. Nah kalau sekarang kan yang lagi hits K-pop gitu-gitu ya. Anime gitu-gitu Anime, ya. bener. Siapa sih yang suka anime? K-pop Kurang juga tahu. ini K-pop banget nih, K-pop banget. Aduh, justru kebalik ya guys ya. Jadi tuh kalau positifnya ya, Indonesia tuh bisa dapet ilmu-ilmu budaya di negara lain. Iya, Kayak betul. tahu Kayak- di luar tuh ada apa sih gitu ya. Kayak misalnya kan di Korea tuh kita juga bisa belajar bahasa Korea, bahasa Bener-bener, Jepang bener gitu ya. banget. Terus kita tahu budaya-budayanya, kayak makanan-makanannya. Terus kan sekarang juga masuk tuh ya beberapa ke Indonesia ya, fashion-fashionnya juga. Kayak makanan-makanannya Mungkin kadang potongan rambutnya juga. kayak viral Model-modelnya gitu kan. gitu. Tapi ya memang Yang lagi viral tuh apa sih yang kemarin yang lagi viral? kayak banyak sih sebenarnya dari banyak, budaya lain dari kayak budaya di Korea, Indonesia Jepang juga gitu ya. mah. Kemarin tuh Kayak sempat banyak. ada NATO gitu kan, ada juga Oh, NATO. Aduh, nggak tertarik. Enggak, Tertarik enggak. dikit. NATO tuh dari apa sih? NATO itu Katanya dari apa? bau coy, gak suka Iya. gue mah. Oh, katanya tuh nato tuh kayak kacang kedelai peran Fermentasi. iya, fermentasi. Jadi kayak katanya itu bagus ya, cuman kan kayak Cuman- mayoritasnya Indonesia kebanyakan nih yang lagi viral katanya sih kurang enak, kayak kurang Iya. cocok di lidah. Kenapa? Iya. Mungkin orang Indonesia tuh bisa makan pedes kalau gimana Sukanya sih? tuh yang berempah-rempah di Bener, Indonesia. bener. Iya. Kan Indonesia dikenal dengan Indonesia tuh rempahnya. rempah-rempah. Iya. Makanya Indonesia tuh dijajah tuh ya karena rempah-rempahnya. Bener Gak mungkin kita banget. lidahnya Indonesia nggak cocok dijajah. sama rempah-rempah. Ya kan karena Ya kan, rempah-rempahnya gimana sih? Negara Belanda dan lain-lainnya itu yang ngejajah Indonesia tuh karena pengen
punya rempah-rempah di Indonesia yang kualitasnya tuh bagus banget, benar. manfaatnya bagus banget. Benar gila. banget. Karena Makanya kan- gue sebenarnya jadi anak Indonesia tuh bangga banget, coy. Benar, kita tuh harus bangga banget ya, guys, ya. coy. Lagi kan tanah-tanah di Indonesia tuh subur-subur Benar, gitu ya. benar. Kan katanya juga yang ngejajah juga katanya tuh mereka nggak bisa nanam di sana. Jadi kalau pas di Indonesia bisa ditanam, makanya mereka tuh kayak pengen menjajah kita gitu loh. Pengen Apa itu ngehidupi juga Indonesia. alasan kenapa banyak orang luar yang kerja di Indonesia? Duh, Kira-kira kalau ya, itu Kak, kayaknya nggak tahu ya. Cuman tahu itu kita ya. untuk memperbanyak sumber daya di Indonesia juga. Terus supaya Indonesia juga kualitas pekerjanya tuh bisa tinggi, karena kan di negara lain mungkin pekerja-pekerjanya tuh udah lebih kenal sama teknologi. Jadi di-invite ke Indonesia tuh biar Indonesia bisa punya tenaga-tenaga kerja yang berkualitas. Apalagi kayak Jepang kan, Jepang tuh kayak negara maju banget gitu teknologinya gitu. Nah, itu kan dampak positifnya tuh itu ke teknologi Indonesia. yang dihasilin Jepang itu kayak gimana tuh? Banyak sih ya. Kayak ini sekarang aja nih ya, zaman sekarang aja udah kayak AI gitu kan dari Jepang nggak sih? Iya. Kayak Tapi itu juga kan ada dampak buruknya, coy. Apa tuh dampaknya tuh? Nah, sekarang tuh lagi ngehits nih ya, yang katanya tuh bisa apa ya? Pokoknya bisa gitu. pokoknya jelek deh dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya apa tuh? Positifnya tuh Positifnya pasti ada lah ya. Ada, Kayak cuman aku udah tahu sih, tapi ada sih. kayak dia tuh membantu kita gitu loh, kayak misalkan untuk kita membantu. mencari gitu loh, mencari sesuatu kita bisa ke AI. Tapi ya kayak dampak buruknya kayak ada nih, katanya sih Jepang katanya kan kayak udah diganti-ganti gitu kan manusianya kan, diganti sama robot gitu. Nggak tahu sih, aku dengar berita-beritanya katanya ada yang robotnya nyerang manusia gitu. Jadi aku kurang tahu, jadi kayak Karena robot gak punya hati, coy. ya jadi robot juga kan kayak cuman ngikutin doang instruksi gitu loh. Parah banget ya berarti ya. Iya. Jadi bagus, cuma kayak dampaknya kalau udah negatif tuh udah bener parah banget gitu. Iya, karena dampak globalisasi negatif tuh bisa parah, bisa juga jadi nimbulin perpecahan, fanatik juga bisa, kan kayak kita terlalu cinta sama budaya luar, jadi kita sampai akhirnya lupa sama budaya sendiri dan gak cinta sama Padahal budaya kita juga bagus sebenarnya Iya. gitu loh. Cuma Iya. karena ya saking ininya gitu ya. Iya. Saking obsesnya Iya, gitu ya. Jadi kayak menganggap apa kayak negara kita tuh kayak ya udah lebih bagus negara lain. Padahal negara kita juga bagus sebenarnya gitu loh. Oke, kita lanjutin oke? Nah, tadi kan ada dampak negatifnya. Kira-kira ada dampak positifnya gak sih NKRI teh? ke apa dampak Kemana? positif Dampak positif dari NKRI, kira-kira ada gak? Ada buat dong. negara lain. Buat negara lain. Ya paling itu karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Iya, jadi kayak bisa Jadi saling bisa import ekspor gitu ya. ekspor. Bisa ya Impor gitu sih ekspor paling. tuh apa sih? Mungkin ada yang belum tahu. Perdagangan Kalau- mengimpor mah kita nerima dari negara lain, kalau ekspor dari negara kita ke negara Iya, lain. benar banget. Hmm. Kan banyak ya yang udah kayak melakukan ekspor import gitu loh. Oke. Nah, terus apa sih perannya itu? Peran-peran Daerah. peran-peran daerah Kalau bagi NKRI. kalau menurut aku tuh kayak peran daerah NKRI itu kayak panjang tangannya pemerintah lah gitu loh. Supaya ngesejahterain rakyat, Iya. supaya tuh tujuan NKRI yang tadi udah disebutin sama Pak Santi Iya. di alinea keempat Undang-Undang Dasar tuh bisa tercapai Iya. untuk mensejahterakan rakyat. Nah, Benar. pemerintah kan nggak bisa turun langsung ke semua rakyat kan, rakyat di Indonesia kan banyak, jadi perlu bantuan peran-peran daerah. Ya, itu makanya itu disebut panjang tangannya gitu lah panjang istilahnya tangan. gitu. Iya, itu fungsinya peran daerah. Gitu lah kira-kira. Mm-mm. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Apa yang mau kita Dibahas-bahas. bahas gitu? Kayaknya udah nggak ada deh guys. Udah. Oke guys, jadi segitu aja untuk kita hari ini. Dadah. Dadah.